Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, cerita kisah misteri. Kita kali ini akan membahas sebuah kisah yang cukup menarik nih. Nah, jadi ini cerita tentang pengalaman pribadi kali ini. Jadi bukan dari source lain, tapi memang benar-benar pengalaman pribadi. Nah, bagaimana? Apa penasaran apa yang kami ingin sampaikan? Nah, tunggu. Sebelum itu jangan lupa Subscribe yang belum subscribe like, dan share. jangan lupa aktifkan tanda lonceng agar supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Oke, bismillah, kita mulai saja ceritanya. Jadi gini, kisah ini terjadi ketika Lebaran tahun 2023 yang lalu. Seperti biasa loh, kalau lebih Lebaran itu kan acaranya setelah ketemu saudara-saudara, salaman-salaman, terus kita kan biasanya suka ziarah ya ke makam-makam orang tua atau kerabat yang sudah mendahului kita. Nah, saat itu kami dari Rembang menuju Blora, tempat rencananya kita mau ziarah ke tempat Mbah istri saya yang kebetulan dimakamkan di Blora. Sebelum ke sana, kita dari Rembang kita pinjam mobil dari kerabat istri saya lah. Kita pinjam mobil, kita berangkat ke Blora. Nah, di sana kita mampir ke kakak ipar saya yang kebetulan tinggal di Blora kotanya, dan kita biasalah silaturahmi segala macam. Terus kita waktu itu setelah asar kita berencana melanjutkan untuk tujuan semula, yaitu nyekar ke makam Mbah. Tepatnya di daerah makamnya itu daerah Kunduran Blora. Jadi kalau arah dari Blora itu menuju ke arah Purwodadi. Ya, diperkirakan kalau naik mobil itu ya paling enggak sekitar setengah jaman lah. Gitu. Jadi mungkin kita berangkat jam 4, terus ya kemudian kita di situ naik mobil ada bertujuh ya, kalau sudah saya, bapak mertua yang di depan, ibu mertua, istri saya, kakak saya, kakak ipar saya, terus di belakang berdua itu ada anak saya dan keponakan saya. Setengah 4 sore itu ya. Setengah 4 sore kita berangkat kan sekalian asar gitu kan, kita terus berangkat ke sana kan. Tanya kan di sana juga sempat makan siang dan sebagainya, masih penuh kan, sampai agak sore baru berangkat. Oke lah, terus kemudian kita berangkat bertujuh menuju ke makam di Kunduran, makam Mbah di Kunduran. Yang rencananya mungkin setengah jam, waktu itu agak sedikit terhambat karena memang itu ramai pada saat itu, jalur situ agak ramai karena mungkin pas Lebaran ya. Jadi banyak orang seliweran untuk silaturahmi, yang mudik dan sebagainya. Jadi kita sampai ke sana itu kira-kira ya hampir 1 jaman lah. Sempat kebablasan dikit juga gitu kan, karena daerahnya agak belokannya tuh agak susah dicari gitu loh. Kita berdasarkan cerita dari kakak saya lah. Kebetulan kakak saya itu yang tahu makam Mbah itu di situ. Nah, sebelumnya Mbah tuh sedo di tahun sebelumnya. Jadi waktu itu kita belum sempat ke situ. Sedo itu meninggal. Oke. Nah, dari itu kita langsunglah ke makam itu. Jadi makam di situ tuh agak masuk utara berarti ya, agak utara, terus masuk agak ke dalam gitu, ke perkampungan dalam, terus nanti itu masuk ke daerah makam itu. Ya makam itu ya sebenarnya bagus sih, rapi gitu, asri, masih adem, nggak terlalu luas makamnya. Jadi makamnya itu kira-kira ya 2 kali lapangan bola lah kalau nggak salah, nggak luas-luas banget lah, mungkin nggak nyampe 2 kali lapangan bola lah, nggak begitu luas banget. Nah, di sekelilingnya tuh kayak dipagari kayak bambu-bambu gitu, pohon-pohon bambu. Jadi pohon bambu ditata seolah-olah dia memagari daerah. Jadi pagar. Selain pagar bambu. Bambu ya. Kalau di tengah-tengahnya biasa ada pohon kamboja itu, tapi bersih kan makam itu bersih. Ya saya sempat di situ juga lihat ada beberapa orang yang berziarah, tidak banyak sih, karena mungkin sudah sore ya, itu mungkin sekitar sampai 4:30 lah kita di sana itu. 4:30 kita tuh di sana ya seperti biasa, kita ke makam Mbah, tabur bunga, kita bacakan doa-doa, dan ya seperti
umumnya yang lain-lain lah. Ya kita di sana kira-kira bertujuh ya kita ya, di sana bertujuh kita kira ya sekitar 15 menitan lah, nggak lama kok. 15 menitan, terus kita sudah agak terlalu sore ini kita pulang aja, sudah langsung pulang. Nah pas mau pulang ini ketika kan mbah saya itu tempat makam itu agak pinggir dengan tepian dengan pohon-pohon bambu gitu loh kan. Nah pas itu tiba-tiba ponakan saya itu tuh ngambil ranting kayu, itu disabet-sabet ke arah itu, ke arah pohon bambu. Pohon-pohon bambu. Terus kayak mengusah sesuatu gitu lah, Mak. Aku pikir kayak ngusir sesuatu. Nah, aku pikir sih paling anak kecil itu mungkin saya masih kelas 2 apa kelas 3 SD lah itu. Ya biasanya mainan Suka lidi atau apa, itu pedang-pedangan gitu kan, main sabet-sabetan gitu kan. Ya aku sih mikirnya gitu aja, nggak ada pikir yang aneh-aneh gitu loh. Udah sabet-sabet gitu aja. Tapi dia mas sepanjang mau diajak pulang itu ayo nak pulang ya nak. Ya begitu terus, nyapet-nyapet nggak jelas gitu itu. Lah biarin aja lah, namanya juga anak kecil, aku pikir kan seperti itu. Udah kita pulang, kita ke parkiran, masih itu sama sembahnya, itu rantingnya dibuang, masih nggak mau, tadinya nggak mau tuh sambil gini-gini. Terus ayo dibuang, agak dipaksa dikit, akhirnya mau dibuang. Terus ya udah kita pulang. Oh ya, pas pulang itu kan kita pulang ya. Nah, tadi dulu sebelumnya. Pas berangkat kita kan seperti biasa kan, kalau naik mobil itu kan kadang nyetir kan dengerin radio gitu loh. Iya. Nah, kita kan dengerin radio ya biasa. Cuma kan daerah sana itu karena mungkin agak masuk ke dalam, jadi sinyalnya mungkin kurang bagus gitu, nangkepnya agak resek-resek gitu. Noise gitu ya. Noise gitulah. Low sinyal lah, sinyalnya kurang bagus lah, biasa mesti paham itu. Nah kita pulang juga biasa juga nyetel radio lah seperti kayak tadi waktu berangkat. Nah pas pulang atau waktu pulang itu kita nyetel radio, saya seset biasa itu, tapi itu kemeresek semua gitu, meresek semua. Udah agak, wah mungkin masih ini terlalu ke dalam nih, kalau begitu aja, tiba-tiba terus nyangkol kayak siaran radio gitu kan, siaran radio, yang tuh siarannya tuh itu lagu-lagu Jawa kuno gitu, kayak gending-gending Jawa gitu loh. Ya kayak karawitan. Jadi kalau mungkin yang pernah dengar karawitan atau gending-gending Jawa, pakainya gamelan, iringannya gamelan. Yang nyanyi ada perempuan dan laki-laki ya bergantian gitu. Ya aku pikir ya mungkin ini orang-orang sana suka dengan siaran itulah ya, lebih berasa vibe-nya lah kalau pulang kampung kan dengar lagu-lagu Jawa gitu kan. Wah kayaknya seru gitu kan. Ya udah kita itu dilala itu jelas, itu paling jelas, jadi siaran radio yang ketangkep paling jelas gitu loh. Ya sudah yang lain tertangkapnya pas itu terus nyampe di situ gending Jawa yang lumayan jelas. Ya sudah tak biarin aja kan. Lumayan lah teman daripada sepi naik mobil kan. Karena kan udah mobil pinjaman, jadi kita nggak punya stok lagu banyak macam-macam itu nggak ada gitu kan. Ya sudah itu aja lah. Dengan terus kebetulan ada penumpang mau ganti ya apa itu lagunya kok itu bikin ngantuk gitu kan, karena mungkin anak kecil gending Jawa apa gitu kan, mungkin pikirnya bikin ngantuk gitu kan. Ya udah deh coba tak ganti-ganti kan, aku pecet lah itu menu di itu kita makanya mobilnya BRV ya itu waktu itu ya, mungkin masih baru lah itu, mungkin masih setahunan atau setahun atau 2 tahun, mobilnya masih baru banget lah itu. Pencet kan, kok nggak ada siaran yang lain, tak search gitu kan, biasanya kalau ada searchnya itu nyari itu muter baliknya situ lagi. Oh ya wes, jadi frekuensi sempat jalan. Sempat waktu itu sempat jalan. Nah, biasanya frekuensi dari yang kan biasanya ada yang auto nyari itu kan. Ya kan sambil nyetir kan, saya nggak mungkin metanis atau ini pencet auto set nyapanya situ lagi. Kok nggak ganti? Ya coba tak ganti lagi, set pencet lagi gitu. Nyambungnya situ lagi gitu kan. Wah, ini kok coba deh kamu punya punya handphone kita pakai Bluetooth aja gitu kan, pakai Bluetooth. Coba pakai Bluetooth. Sebelumnya kita juga waktu berangkat ke Blora itu sempat juga Bapak nyeting Bluetooth di handphone itu, ya bisa gitu. Nah itu coba, nggak bisa nyambung gitu. Jadi di Bluetooth yang sudah di pairing handphone itu nggak bisa nyambung gitu. Nah, ini Bluetoothnya nggak bisa nyambung gitu. Ya sudahlah, mungkin ini agak gangguan atau gimana nih, trouble apa itu kan. Tapi aku pikiran positifnya mungkin trouble, gangguan teknis ya biasa, barang elektronik kan mungkin agak agak masalah itu kan sebenarnya hal yang biasa. Cuma ya rodok gak enak juga, ini kan mobil pinjaman masih baru lagi nih, kalau ada error kan ya gimana ya, saya tuh bingungnya itu sepanjang perjalanan tuh. Ya udahlah
coba nanti kan, tak coba lagi, pencet lagi iseng-iseng, tak coba, itu balik lagi ke radio itu terus, tak pencet Bluetooth tuh nggak mau. Pencet itu pencet. Ya dipencet-pencet itu loh, apa kalau di agak semi touchscreen itu kan, sentuh-sentuh itu nggak mau, dipencet-pencet itu nggak mau. Balik ya itu tetap dipancet kayak apa ya, kayak nge-freeze gitu loh. Dah, mungkin wah ini agak perlu di reset nih, tak pikir aku matikan dulu, cekrek. Matikan dulu. Sampai aku matikan, aku nyalakan lagi. Nah, juga nyalakan, nggak mau, masa langsung Bluetooth dan mau tapes radio, mau, nyala lagi. Ya nangkepnya siaran itu lagi. Aku coba memencet yang search itu nggak jalan itu. Ya udah gitu aja. Ya udahlah tak biarin manteng gitu aja. Ya lama itu kita dengerin lagu itu ada setengah jaman lebih itu. Lebih lah itu. Setengah jaman dengerin lagu gending saja. Nah, dan anehnya tuh saya tuh ya tahu itu gending Jawa, apa lagu-lagu Jawa. Tapi saya nggak paham artinya gitu loh. Umumnya kan kalau kalau kita dengar di nikahan itu kan ada karawitan, lagu dinyanyikan lagu Jawa, gending-gending Jawa itu kan. Atau kita dengar suara Pranoto Coro itu kalau di pernikahan itu kan juga pakai bahasa Jawa kromo halus kan. Ya saya bisa paham itu meskipun ngomongnya nggak lancar lah. Tapi kalau ini saya kok agak asing ya bahasa Jawa, tapi kok aku nggak ngerti ini bahasa Jawa apa gitu loh. Ya. Nah, ya udahlah, mungkin ini Jawa kuno nih, lagu kuno lah mungkin, barangkali aku mungkin yang kurang pengetahuan tentang bahasa Jawa kan. Ya udah nggak ada pikiran apa, cuma ya aku sambil seperti jalan saya itu kan di mobil itu juga ada untuk yang pindah otomatis di setir itu kan. Kami tak pecet apa ini mungkin lewat sini bisa, nggak bisa, ya udah gitu aja terus pancet gitu aja Mas. Jadi ya sebenarnya sampai pikir aduh rusak ini, gimana ini mungkin ya. Aku pikirnya itu rusak no, soalnya itu masih baru, mobil masih baru. Nah ditanyain ini error kan aku gak enak banget tuh loh. Punya saudara apa gitu kan gak enak kan, misalnya ini kok error gini takutnya kan jadi masalah. Itu juga mobil baru kan udah baik dipinjemin kan gak enak kalau sampai ada masalah. Udahlah ya, terus kita sampai ke Batu pulang kan, terus kita nurunin kakak saya di rumahnya. Ya sudah, sambil nurunin aku iseng-iseng tuh coba lagi, ya nggak bisa, masih tetap lagu gending lagi. Kalau dinyalain betulnya lagu itu terus kita matiin, nyalain suaranya itu lagi. Rusak tenan aku, rusak ini repot nih. Udah kita selesai itu nyalain, terus udah nyalain masih gitu terus sampai waktu itu kita tuh kan mau maghrib itu udah datang maghrib. Intinya RS daripada nggak ada lagu-lagu. Ya wes lah, kita tuh nggak kepikiran macem-macem, nggak ada lagu-lagu. Udah lah, nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa, sudah pagi rusak lah. Yang penting saya murup gitu kan, masih bisa murup, ini masih bisa nyala head unitnya. Takutnya ada masalah dengan head unitnya gitu kan. Tapi sebelah saya juga ada mertua saya kan ngerti juga betapa saya kemeringetnya itu ganti nggak bisa itu kan. Sudah, kita terus sholat maghrib kan, kita mampir dekat alun-alun Lurah sana. Untuk sholat maghrib kan udah waktu maghrib udah agak mulai mepet lah itu kan, agak telat juga gitu kan. Nah situ dan maghriban, dari setelah maghriban. Nah setelah maghriban kan ya biasa tuh masuk ke mobil, coba lagi lah. Coba lagi kita coba gitu kan. Boleh bisa semuanya. Jadi radio terus normal lagi itu, ya normal kayak waktu awal berangkat tuh masih bener-bener normal, nggak ada apa. Bahkan kita bisa nerima radio-radio yang lokal sana itu kita terima juga banyak. Ya mungkin nggak jernih semua, tapi adalah masuk beberapa itu kan. Terus aku cuma bilang sama bapak mertua sebelah, Pak ini mobilnya radionya sudah bisa nih, alhamdulillah mobilnya radionya sudah bisa nih Pak gitu. Oh ya syukurlah kalau udah bisa itu. Cuma kan pas waktu kita jalan pulang itu kok bisa sedih, kenapa Mas? Nggak tahu Pak, saya tadi nyalakan tahu sudah bisa aja gitu. Sudah bisa. Nah kan aku iseng toh, kan masih pakai radio toh. Tak cari itu gelombang yang tadi nggak ada. Siaran itu sudah nggak ada lagi. Yang gending nggak ada. Padahal waktu sampai di daerah situ masih dengeran, masih jelas siarannya. Langsung waktu saya terakhir pakai itu masih ada itu. Nah pas saya coba nyari lagi, kok nggak ada tadi stasiun radio yang tadi itu mana? Emang agak aneh. Jadi selama itu gede-gede toh, nggak ada kayak penyiarnya tuh nggak ada iklan-iklan. Misalnya kalau radio kan banyak iklannya, ada penyiarnya gitu kan. Ini nggak ada, mau gending-gending saja. Jadi ya sudah,
Ya lanjut aja lah, tapi nggak mengganggu sih, biasa cuma ya waktu ngantuk gitu lah, namanya juga musik-musik jadul gitu kan. Ya sudah, ya itu terus aku mikir, dah nanti aja lah bahasnya, soalnya juga mesti pas pulang Rembang juga mesti lewat hutan juga kan, daerah situ juga ada. Udahlah, nggak usah dibahas dulu, nunggu aja sampai rumah ini, takutnya nanti kalau ada apa-apa, apa namanya itu, malah masalah lagi gitu kan. Ya sudah, kita terus pulang. Nah, baru setelah itu aku cerita, ini kamu tadi tahu nggak? Iya tahu Mas, kok itu kenapa nggak bisa rusak apa gimana? Nggak rusak itu loh. Sampai katanya sampai sini lancar semua gitu kan. Iya ya, terus apa itu tadi? Ya. Itu nggak tahu itu. Itu siaran dari dimensi lain berarti kemungkinan. Setelah itu aku baru nyadar, apa jangan-jangan itu siaran radio yang ya dari yang lain gitu kan. Soalnya bener-bener nge-freeze itu alat kayak rusak, maksudnya kayak udah mancap di situ aja. Cuma kan kalau kita pikir-pikir ya maaf ya, bukan apa-apa, maksudnya di hari gini masih ada yang siaran seperti itu, tapi yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada. Seakan-akan kita kembali ke tahun ya 50, tahun 60-an, radio cuma satu. Kayak siaran RRI zaman ya, dulu gitu loh. Cuma satu gitu aja. Kita nggak mikir yang macam-macam. Nggak, istilahnya tidak mikir bahwa saya gending itu horor dan sebagainya. Enggak. Tapi mikirnya siarannya cuma satu, itu aja, yang lain nggak ada. Dan lagunya lagu Jawa kuno. Ya, anggap Jawa kuno. Berarti kan seakan-akan kita itu dengerin siaran tahun 40-an, tahun 50, 60-an gitu ya. Ya mungkin, jadi kayak time travel dong. Tapi sih aku lihat jalanan ya normal aja, nggak ada yang aneh-aneh masuk apa gitu. Berarti yang time travel radionya gitu. Siarannya. Jadi kita tuh bingungnya waktu sampai rumah. Nah iya tadi tuh perasaan tuh ya ini head unit dicobain semua, ya normal semua. Tadi kok gangguan banget, coba pakai yang lewat tidak bisa, yang pencet-pencet nggak bisa, coba pairing Bluetooth nggak bisa. Ya, nggak ada SD card-nya juga di situ ya. Nggak ada, kebetulan nggak ada SD card di situ. Nah, kalaupun ada SD card-nya, saya kira juga si owner juga akan lagunya lagu nggak gending lah paling. Iya, makanya jandutan atau apa. Tapi itu masuknya ke radio, jadi masuknya ibaratnya. Iya, namanya radio ya. Nah, di channel pencetannya tuh aktif tuh kalau radio aja gitu. Tapi indikatornya ke radio lah. Kalau dipindah ke lain nggak bisa, nggak nyala gitu. Hanya bisa ke radio. Radio dan itu tok. Kalau ke Bluetooth juga nggak ada yang nyambung. Nggak iso nyambung. Ya sudah, jadi ini menurut saya ya benar-benar misteri ya. Jadi ya, tapi memang unik sih. Aku dengerinnya lagunya tuh ya kayak lagu Jawa, kayak mau copat apa-apalah, kayak kurang tahu juga. Tapi aku nggak begitu paham artinya gitu. Aku pikir ya itu apa bahasa Jawa aku yang kurang ya, mungkin kurang paham bahasa Jawa Romo halus gitulah. Cuma ya setelah aku dengerin kapan-kapan waktu dengerin pas nikah di mana gitu, kok beda ya. Soalnya memang ada sih beberapa cerita yang memang seperti itu ya. Jadi itu berarti ketika mendengarkan itu kan kira-kira jam 5-an lebih dong. Ya menjelang maghrib ya. Menjelang maghrib. Kan setengah 4, terus perjalanan kira-kira 1 jam. Setengah 5, 15 menitan di makam. Terus tadi setelah sampai masjid sholat maghrib, kemudian selesai sholat maghrib normal lagi. Ya ada beberapa cerita memang seperti itu, memang terdengarnya itu kala-kala maghrib. Jadi banyak beberapa sih aku pernah dengar cerita ada suara gending seperti itu Jawa. Itu memang sekitar maghrib-maghriban. Makanya orang dulu kan bilang kalau maghrib-maghrib jangan main, ayo pulang kan gitu ya. Itu makanya. Ayo udah maghrib, ayo pulang kan gitu kan. Nah itu makanya aku juga waktu itu juga yang dilalahnya tuh saya tuh nggak kepikiran macam-macam. Wong saya itu ya nggak begitu familiar dengan hal demikian, dan yang pikiran saya tuh malah paniknya itu takutnya rusak head unitnya itu rusak gitu kan. Waduh, gila, ngomong ke gimana gitu kan, mobil masih baru dipinjam gitu, head unitnya rusak itu kan trouble tuh gitu kan. Iya. Jadi kepikirannya itu toh aja tuh. Jadi paniknya itu begitu bisa, wah ayam udah bisa lancar balik semula. Tapi pas pulang tak cari-cari lagi kan, ngomong di situ kan. Oh nggak ada ya yang tadi itu, mana itu? Nggak ada, udah nggak ada siaran itu. Itu berarti kan kejadian tahun 2000 berapa tadi? 2023 masih baru.
Soalnya saya dulu juga pernah mengalami seperti itu, cuman waktu kapan ya, waktu masih kuliah lah ya. Masih kuliah itu perjalanan ke arah barat itu di sebuah mana itu yang kanan kirinya hutan pinus apa hutan jati saya lupa. Itu sepanjang jalan saya juga dengar seperti itu. Iya. Iya. Itu jam berapa itu? Sore. Ya, sama mau maghrib itu sore. Mobil kan itu. Motor waktu itu. Motor. Aku naik motor. Nah itu denger radio apa denger apa? Enggak, naik motor denger aja suara gitu. Oh. Dengar aja suara itu gendingan seperti itu seperti Jawa. Jadi start saya memasuki kayak hutan itu sampai saya keluar itu suara itu aja yang kedengeran. Kalau saya berpikir kalau orang nikahan Hajatan itu ya hajatan juga kayaknya nggak lagu-lagu ini juga deh. Iya mungkin nggak paham kan nggak mengerti nggak. Iya biasanya kan kalau maaf nih kalau di desa gitu kan hajatan ya dangdutan lah gitu Dangdutan, lah. Atau mungkin koplo atau mungkin apa maksudnya nggak bukan lagu-lagu nggak lazim bukan lagu itu. Aku pikirnya ya udahlah aku nggak ambil pusing aja udah aku jalan aja cuman aku ngerasa kok aneh ya selama perjalanan lagu ini jadi seakan-akan di telinga itu yang kedengeran ya itu kayak sayap-sayap kita dengar suara masjid gitu ya kalau sekarang gitu ya ya kayak sayap-sayap oke lah itu jelas jelas lebih ya, jelas jadi kalau kita gambarkan mungkin sekitar jarak ya 100 meter lah kalau dilihat 100 meter jarak suaranya gitu ya, dekat berarti itu ya dekat gak kenceng banget juga gak pelan banget jadi aku jelas tuh dengarnya itu jelas selama perjalanan itu seperti itu cuman heran juga kayak karena aku mikirnya alah ya mungkin orang hajatan gitu cuman ya aneh juga hajatan kayaknya nggak kayak gini deh biasanya itu nggak itu berapa lama itu ada sekitar 10 menitan. Wah ya lumayan jadi masuk dan maksudnya ikuti 10 menitan kan biasanya kan jaraknya udah jauh naik motor ya jauh makanya itu yang bikin saya nggak bisa lupa sampai sekarang itu ini apaan itu cuman memang waktu itu di perjalanan itu memang sepi sepi nggak ada motor satupun kalau itu pas saya perjalanan ya normal rame nggak ada jadi yang dari arah depan arah berlawanan pun nggak ada 10 menit itu saya masuk di sebuah tempat yang sepi gitu. Tapi saya paham itu tempat yang sering saya lewati bukan tempat baru toh airnya juga keluar juga normal daerah mana itu masih bocoran dikit itu daerah arah Pemalang ya jadi mungkin kalau kita lihat di ingat-ingat sih daerah sebelum Comal itu nah, mungkin barangkali dari pemirsa di sini yang pernah mengalami pengalaman yang serupa silahkan komen di sini makanya aku tadi ketika membuat cerita aku ya nggak pakai juga karena aku juga pernah ngalamin gitu ya makanya itu cuma positifnya kita berpikiran positif aja iya, nggak terus takut atau apa enggak, maka pikiran itu waktu itu malah nggak pikirnya Junit itu kan pikirnya udah kok rusak ini pikirnya orang nikahan dah itu aja lah alhamdulillah sih nggak apa-apa sih oke deh gitu ya mungkin kira-kira cukup ya yang mungkin punya cerita sama silakan barangkali mungkin ada punya pengalaman serupa bisa komen di kolom komentar dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe terima kasih yang sudah subscribe, like dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng supaya nggak ketinggalan kisah-kisah misteri berikutnya. Jangan lupa juga di share ya teman-teman yang suka dengerin cerita misteri boleh kok yang mau cerita misteri silakan aja bisa DM kita cerita kisah misteri nanti bisa diangkat bisa diceritakan ke sobat-sobat CKM. Oke. Terima kasih. Saya Bonbon. Alfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.